Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa bersama matematika ya. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang ke-10 ini. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab trigonometri. Pada bab trigonometri ini nanti dibagi jadi beberapa part ya. Kali ini yang akan dibahas tentang part pertama, yaitu pengenalan terutama tentang trigonometri. Apa itu trigonometri dan bagaimana cara mengerjakannya nanti akan dibahas pada kali ini. Oke, pada yang ini dasar-dasar kompetensinya pada part 1 ini yang akan dibahas adalah yang ini. Yang pertama adalah menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan juga menentukan nilai sudut yang berelasi di berbagai kuadran. Apa itu kuadran, apa itu berelasi, nanti akan disampaikan pada materi ini. Sebelum kita ke trigonometri, jadi nanti akan ada materi prasyarat. Materi prasyarat ini nanti yang sering digunakan untuk menghitung trigonometri, yaitu adalah menggunakan teorema Pitagoras. Dulu ketika SMP pasti sudah pernah untuk menghitung dengan teorema Pitagoras. Apa itu Pitagoras dan bagaimana? Dulu bisa dilihat kembali materi SMP-nya atau bisa browsing-browsing di internet seperti ini. AB di sini kan sama aja dengan C kecil, panjang C kecil. Terus AC sama dengan B kecil, CB dengan A kecil. Jadi di sini B sama A dinamakan sisi tegak karena dia berada pada siku-siku, membentuk siku-siku. Sisi tegak, terus garis yang di depannya sudut siku-siku dinamakan garis miring. Untuk mendapatkan garis miring, kita dapatkan dengan rumus ini C sama dengan akar A kuadrat tambah B. Untuk mencari sisi tegaknya, bisa dilihat seperti ini. Ketika SMP sudah pernah. Jadi untuk materi Pitagoras silahkan dipelajari kembali. Kita masuk ke materi kita yang utama, yaitu tentang trigonometri. Dalam trigonometri di sini nanti akan ada yang namanya sin, cos, tan, yaitu untuk mencari nilai sudut jika diketahui sudut segitiga siku-siku. Misalkan di sini alfanya ada di sini. Sisi yang di depan sudut alfa dinamakan sisi depan di sini. Kemudian yang ada di samping yang membentuk sudut alfa ini dinamakan sisi samping. Kemudian di ini sisi miring. Sisi miring itu sisi yang ada pada siku-siku, depannya siku-siku. Maka untuk mencari sin alfa didapatkan sin demi depan per miring. Jadi depan per miring. Cos alfa sama dengan samping per miring. Kalau tan itu sama aja dengan sin alfa per cos alfa, sehingga sin tan alfa sama dengan depan per samping. Ada yang namanya cosec alfa, sec alfa, dan cot. Kalau cosec itu kebalikan dari sin, kalau sec kebalikan dari cos, kalau cot kebalikan dari tan. Untuk mencarinya berarti tinggal dibalik. Kalau cosec kan seper sin alfa, berarti dibalik. Sin depan per miring, sehingga untuk cosec berarti miring per depan. Nah, sec pun juga sama seperti itu, cot pun juga sama. Oke, nanti kita lanjutkan contohnya. Ini berikut ada sudut istimewa. Jika sudutnya membentuk 0 derajat, maka sin dari 0 adalah 0. Sin dari 30 setengah, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 91. Jadi sudut istimewanya itu akan ada 5 sudut, yaitu 0, 0, 30, 45, 60 dan 90. Ini sudut istimewa. Untuk tabelnya ini di sini cara bacanya sin 0 berarti hasilnya 0. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, terus sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Kemudian cos ini dibalik penulisannya. Kalau dari tadi 0 berarti 0, kalau cos berarti tinggal dibalik, 0-nya taruh di belakang. Jadi kita mulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah sama 0. Jadi ini tolong dipelajari, dihafal biar memudahkan kalian untuk belajar. Oke, berikutnya kita ke contoh soal. Contohnya, tentukan nilai sin alfa. Sebetulnya ini. Kita lihat alfanya di sini. Sehingga yang depan berarti ini. Yang depan adalah panjang BC. Miringnya AC, tapi karena di sini miringnya belum tahu, kita cari dulu sisi miringnya. Berarti AC kita cari dengan rumus Pitagoras, akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2
sehingga didapatkan akar. AB-nya di situ AB 8, berarti 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jika AC sudah ketemu 10, sehingga kita tinggal mencari sin. Sin rumusnya adalah depan per miring, dimana depannya sudut alfa di sini adalah BC, berarti BC per AC sama dengan BC di sini adalah 6 per 10. Kita sederhanakan jika bisa disederhanakan sehingga didapatkan 3 per 5. Cos alfa, cos rumusnya adalah samping per miring. Sampingnya adalah AB, sehingga di sini harusnya AB per AC sama dengan AB-nya 8, AC-nya 10 sama dengan disederhanakan menjadi hasilnya 4 per 5. Berikutnya tan. Tan alfa sama dengan tan depan per samping. Depannya di situ BC, sampingnya adalah AB, sehingga didapatkan 6 per 8 disederhanakan menjadi 3 per 4. Selesai untuk mencari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Contoh berikutnya yaitu contoh penerapan tentang sudut istimewa yang sudah dipelajari tadi. Di sini sebuah tinggi tiang telepon tumbang tertib angin puting beliung terus bersandar pada sebuah tembok yang vertikal membentuk sudut sebesar 30 derajat dengan garis horizontal. Jika jarak pangkal tiang ke tembok adalah 8 meter, maka tinggi tembok itu adalah. Untuk memudahkan menghitung, lebih baik jika menggunakan kita visualisasi, kita gambar dulu. Misalkan di sini ada tembok, kemudian di sini lantainya. Anggap aja ini tiang. Tiangnya jatuh seperti itu. Dan tiangnya membentuk sudut 30 derajat, berarti 30 derajat. Kemudian ada keterangan juga jarak pangkal tiang ke tembok, berarti jarak antara ini sampai ke tembok yaitu 8 meter. Yang ditanya adalah tinggi tembok itu, berarti yang ditanya kan ini. Yang ditanya adalah depan, yang diketahui adalah samping. Sehingga anggap aja di sini X. Yang ditanya X. Jika misalnya ditanya depan samping, yang ditanya depan yang diketahui samping, maka kita gunakan aja pakai rumus tan. Tan alfa sama dengan depan per samping. Dimana depannya di situ adalah X, sampingnya adalah 8. Tannya tan 30 derajat. Berikutnya tan 30 derajat, silakan dilihat pada tabel istimewa. Tan 30 itu tan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Sehingga langsung kita masukkan nilainya. Jadi 1/3 akar 3 sama dengan X per 8. Langsung kita kali silang. 8 dikali akar 3 tetap 8 akar 3 sama dengan 3X. Sehingga X sama dengan 8 akar 3 dibagi 3. Selesai. Berarti tinggi tembok adalah 8/3 akar 3. Itu untuk mencari mencari tinggi suatu bangunan jika diketahui sudut dan diketahui salah satu sisinya. Jika yang diketahui sisi miringnya di sini atau
panjang tiangnya, berarti kita gunakan aja rumus yang depan per samping. Berarti depan per samping adalah rumus sin. Berikutnya adalah nilai sudut yang berelasi di berbagai kuadran. Satu lingkaran jika kita bagi jadi 4, maka akan ada 4 wilayah. Yaitu di sini akan ada kuadran 1, 2, 3, 4. Batasnya kalau kuadran 1 itu 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 80 sampai 270, kuadran 4 sampai 360. Untuk rumusnya ini bisa dipelajari, bisa dicatat. Kalau misalkan masih bingung, nanti akan dikirimi sama gurunya atau bisa kalian cari sendiri di internet. Sin 90 kurangi A akan sama hasilnya dengan cos A. Kalau misalkan di kuadran 2, sin 180 kurangi A sama dengan sin A. Ini akan sama, nanti bisa dipelajari kembali. Contohnya berikut. Nilai dari sin 225 derajat adalah, kita lihat sudutnya dulu, 225, berarti dia ada pada kuadran ketiga. Sehingga rumus pada kuadran ketiga ini sama aja dengan sin 180 ditambah berapa, ada 225, sehingga kan sama aja ditambah dengan 45. Maka 45 ini kita simpulkan dengan A. Kita lihat pada rumusnya yang tadi, sin 180 ditambah A, dia akan sama hasilnya dengan ini. Sin 180 ditambah A hasilnya sama dengan min sin A. Berarti sama dengan min sin A. Sin A di situ adalah 45. A-nya sama dengan 45. Sin dari 45 adalah setengah akar 2. Selesai. Jadi hasilnya sin 225 sama dengan min setengah akar 2. Oke, sekian untuk materi matematika dari saya. Kurang lebihnya nanti silahkan dipelajari lagi, cari-cari di Google, di YouTube, atau dimanapun di sumber belajar. Tidak hanya dari video ini saja, tetapi bisa cari referensi di tempat yang lain juga. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.